Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Perekonomian di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang pertama yaitu saya sendiri, Isa Kemalantala. Saya Zawasira Zalia. Saya Ostia Zarazila. Saya Rahmatul Halidah. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan teman saya. Yang pertama itu ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah saat ini. Kebijakan moneter Bank Indonesia April 2026. Kebijakan moneter Indonesia 2004 adalah semua upaya atau tindakan bank sentral dalam mempengaruhi perkembangan variabel moneter seperti uang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar agar tercapai tujuan ekonomi tertentu. Kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro yang memiliki beberapa tujuan, yaitu mencapai sasaran-sasaran kebijakan ekonomi, diantaranya pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran menurut Nansir 2008. Saat ini, Bank Indonesia mengambil arah kebijakan yang bersifat pro-stability untuk menjaga nilai tukar rupiah dan inflasi, sekaligus pro-growth untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari suku bunga acuan BI rate yang dipertahankan di level 4,75% sejak Februari 2026. Level ini merupakan yang terendah sejak tahun 2022 setelah BI atau Bank Indonesia memangkas total 150 basis poin yang terdiri dari 25 BPS pada September 2024 dan 125. Hal ini terlihat dari suku bunga acuan BI rate yang dipertahankan di level 4,75% sejak Februari tahun 2026. Level ini merupakan yang terendah sejak tahun 2022 setelah BI memangkas total 150 basis poin yang terdiri dari 25 BPS pada September 2024 dan saat ini Bank Indonesia mengambil arah kebijakan yang bersifat pro-stability untuk menjaga nilai tukar rupiah dan inflasi, sekaligus pro-growth untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari suku bunga acuan BI rate yang dipertahankan di level 4,75% sejak Februari 2026. Level ini merupakan yang terendah sejak 2022 setelah BI memangkas total 150 basis poin yang terdiri dari 25 BPS pada September 2024 dan 125 BPS panjang tahun 2025. Kebijakan ini diambil karena inflasi sudah terkendali di angka 1,6% dan nilai tukar rupiah perlu dijaga stabil di tengah ketidakpastian global akibat perang dagang antara Amerika Serikat versus China. Dampaknya, suku bunga kredit di perbankan ikut turun dari 9,20% pada Januari 2025 menjadi 8,76% pada Maret 2026, dan suku bunga deposito 1 bulan turun dari 4,81% menjadi 4,19%. Next year. Untuk menjaga stabilitas, Bank Indonesia juga melakukan operasi moneter secara aktif. Bank Indonesia melakukan intervensi di 3 pasar sekaligus, yaitu pasar spot, NDF basematic, dan NDF offshore agar pergerakan rupiah tidak terlalu liar. Selain itu, Bank Indonesia melonggarkan likuiditas dengan memangkas posisi SNBI dari 919.990 triliun rupiah. Selain itu, Bank Indonesia melonggarkan likuiditas dengan memangkas posisi SLBI dari 919
216,97 triliun di awal 2025 menjadi 831,55 triliun per 13 Maret 2026, sehingga ada sekitar 85 triliun dana yang dilepas ke pasar. Bank Indonesia juga bersinergi dengan kebijakan fiskal melalui pembelian SBN sebesar 86,16 triliun sampai 16 Maret 2026, termasuk 46,72 triliun di pasar sekunder untuk membantu pemerintah membiayai program prioritas tanpa harus menaikkan suku bunga. Dari sisi makroprudensial, Bank Indonesia meluncurkan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM sebesar 427,9 triliun per minggu pertama April 2026. Insentif ini khusus diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor produktif seperti pertanian, industri, dan hilirisasi SDA, yaitu sektor padat karya seperti konstruksi, perumahan, dan ekonomi kreatif, serta UMKM dan koperasi, termasuk pembiayaan hijau dan inklusif. Bank yang responsif menurunkan bunga kredit baru juga akan mendapat insentif yang lebih besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada kebijakan fiskal pemerintahan APBN di tahun 2025 hingga 2026. Kebijakan fiskal menurut Kaynas merupakan kebijakan yang mampu menggerakkan perekonomian melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotong pajak yang memiliki efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan barang konsumsi rumah tangga. Hal ini juga terjadi apabila pemerintah menjalankan pemotongan pajak guna menstimulus perekonomian. Kondisi terkini tahun 2025 hingga 2026, Bank Indonesia mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility 3,75% dan lending facility 5,50%. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global. Dari sisi fiskal, APBN berfungsi sebagai bantuan ekonomi melalui penyaluran bantuan pangan, diskon transportasi, subsidi bahan bakar, dan kompensasi senilai sekitar 11,92 triliun. Defisit APBN tetap terjaga berada di level 0,93% terhadap PDB per bulan Maret di tahun 2026. Kebijakan fiskal yang diambil pemerintah melalui pajak dan belanja negara. Pemerintah juga menunjukkan stimulus jangka pendek sebesar 24,4 triliun pada bulan Juni hingga Juli di tahun 2025 untuk
setelah diskon 50%. Diikuti oleh kenaikan harga dengan seperti bawang merah, cabai rawit, dan daging ayam ras. Dengan inflasi yang rendah ini, daya beli masyarakat relatif terjaga karena harga-harga barang kebutuhan pokok umum tetap stabil. Pertumbuhan ekonomi tetap tangguh. Pertumbuhan ekonomi tetap tangguh. Perekonomian Indonesia pada triwulan 1 2025 tetap menunjukkan ketangguhan dengan tumbuh 4,87% per tahun. Capaian ini lebih tinggi dibanding Singapura yang tumbuh 3,8%, Malaysia 4,4%, dan Amerika Serikat 2,0%. Pertumbuhan ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang naik 4,89% dan berkontribusi 54,5% terhadap PDB. Didorong oleh adanya THR, aktivitas mudik lebaran, dan berbagai diskon belanja. Ekspor juga tumbuh kuat 6,78% karena mudik lebaran dan berbagai diskon belanja. Ekspor juga tumbuh kuat 6,78% karena didorong oleh pertumbuhan ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang naik 4,89% dan berkontribusi 54,5% terhadap PDB. Didorong oleh adanya THR, aktivitas mudik lebaran, dan berbagai diskon belanja. Ekspor juga tumbuh kuat 6,78% karena didorong oleh komoditas CPO, nikel, dan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Dari sisi sektoral, pertanian menjadi juara dengan pertumbuhan 10,52% karena adanya panen raya padi dan jagung. Diikuti sektor jasa lainnya sebesar 9,84%. Bank Indonesia memproyeksi pertumbuhan 2025 akan sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,7 sampai 5,5% karena dampak tarif dari Amerika Serikat. Sementara realisasi pertumbuhan tahun 2025 tercatat sebesar 5,11%. Akan dibacakan oleh teman saya. Yang terakhir, kesimpulan. Kebijakan moneter dan fiskal Indonesia saat ini saling bersinergi untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Tercermin di BI rate 4,75% dan APBN ekspansif yang fokus ke daya beli. Kondisi ekonomi makro tetap terjaga dengan inflasi rendah 1,03% DKI dan pertumbuhan stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Tercermin di BI rate 4,75% dan APBN ekspansif yang fokus ke daya beli. Kondisi ekonomi makro tetap terjaga dengan inflasi rendah 1,03% DKI dan pertumbuhan 4,87% pada triwulan 1 2025 yang lebih tinggi dari negara tetangga. Dengan bauran kebijakan ini, Indonesia optimis mengejar pertumbuhan 5,2 sampai 5,8% sambil menjaga stabilitas di tengah tantangan global. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf.